Puji Tuhan nggak ada. Mungkin ada gejala-gejala apa awal-awalnya pada teleponin gue customer gue yang gede-gede ya. Gini gue jelaskan dan mereka paham karena mereka kan kebanyakan yang customer bunga gue tuh tahu gue dan mereka tahu banget lah. Gue tuh orangnya kagak bisa ngerayu, beneran deh. Kalau ngomong aja ya ngomong sama cowok tuh begini, kagak bisa ngerayu. Gue tuh diam. Kalau ditanya lagi apa, telepon aja apa lo, lagi apa? Nggak mungkin punya gue ngerayu. Terus gitu semua juga udah anggap gue yang cowok-cowok seperti adik. Terima kasih banyak. Terus gitu ada juga beberapa sih yang curiga kan, ini janjian ya. Makanya gue klarifikasi lagi kan, namanya gue tambahin. Habis X gue tambahin D. Biar apa? Biar bukan yang lain kena imbas. Tapi sekali lagi customer bunga gue ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Dan gue akuin memang kalian terbaik. Nggak perlu gue sebutin kan kalian tahu. Nah, tebak-tebak aja sendiri siapa. Biar totalitas jerah lelaki buaya itu penting. Tapi kan yang terjadi kan lelaki buaya darat kan bukan dia doang. Dan kalian juga harus paham, pelakor itu tidak akan bisa masuk kalau misalkan nggak disuruh masuk sama lakinya ke rumah, ya kan? Jadi menurut gua pelakor itu ada dua, ya kan? Cowoknya yang kayu, terus itu ceweknya yang kejerat. Itu ada juga, bukan berarti gue bilang gue korban ya, bukan. Itu dua-duanya pelaku karena dua-duanya sama-sama mau. Ada juga yang terus gitu yang harus, tapi kalian tuh perspektifnya tuh ya selalu aja pelakor yang salah. Kalau gue mah dihujat mah nggak apa-apa, gue kuat, gue tahu konsekuensinya. Tapi ya setelah dipikir-pikir, setelah gue menggunakan logika gue ya, ketika hatiku mati dan logika gue berjalan, itu yang gue pikirkan. Efeknya, bukan efeknya, sumbernya itu sebenarnya laki juga kayaknya harus dihujat. Nggak ada yang gue banggakan dengan masa lalu gue yang itu. Gue sekali lagi gue ulang, mau gue bunuh diri pun, menangis pun, masa lalu gue tidak bisa dihapus. Tapi apa yang gue bisa lakukan dengan masa lalu gue itu, gue bisa speak up. Beda sama orang lain, gue berani speak up. Gue berani, gak apa-apa dikata-katain sama orang. Gue berani speak up, biar menjadi kesaksian bagi semua orang. Biar orang-orang yang kayak gue yang bernasib sama, bukan bernasib sama ya, mungkin memiliki cerita hidup yang sama dengan gue, mirip. Kalian mungkin bisa menemukan jalan keluar, mencontoh jalan keluarnya ya, bukan orang ketiganya ya. Yaitu siapa tahu menjadi berkat buat orang lain. Kalau misalkan bangga sih enggak sama sekali. Ini malu dan gue jadi makin susah cari cowok, pastinya itu konsekuensinya. Dan gimana sama bapak gue juga. Kenapa yang senggol istrinya ada artis? Kenapa nggak senggol keluarganya? Takut? Kagak lah, gue mah gak ada takutnya, lebih ke nggak enak aja. Soalnya kan pernah kenal, pernah dikenalin, pernah nongkrong, terus pernah beli bunga gue juga. Ya masa gue katain juga customer bunga gue. Terus begitu ya, itu kan gue ngomong jujur, benar. Itu gue gak nyenggol, enak aja gue nyenggol. Itu gue jujur cerita pribadi gue. Kalau misalkan yang lain, kalau yang lain kan ada kesaksian, ada tuh yang suka nimbrung, bukan orang. Kalau gue mah kagak, gue cerita kesaksian agar tidak terjadi ke orang lain lagi, gitu. Masa orang keluarganya gue kenal, gue katain juga? Gue gak kata-katain, gak ada yang gue senggol. Ini gue cerita fakta, pengalaman pribadi, everybody. Ketika logika gue nyala, kemarin ini kan logika gue tuh metong tuh, karena pakai hati. Kalau misalkan pakai hati tuh cewek jujur aja, pasti logikanya metong. Nah sekarang ketika logika gue bermain ya, gue berpikir selama ini kan kalau misalkan perselingkuhan itu kan yang dihujat itu kan ceweknya, cowoknya. Kenapa perselingkuhan tuh dianggap wajar? Iya kan? Karena kalau misalkan adanya perselingkuhan terjadi, tuh pasti kan yang dihujat tuh abis ceweknya kan ya. Cowoknya biasa aja, cowok. Nah makanya, padahal sumber awalnya itu yang ngajak kenalan, rayu itu kan sebenarnya yang ngebukain pintu rumah tuh kan siapa? Cowoknya. Gimana bisa masuk kalau misalkan yang ngajak masuk cowoknya ke rumah? Gimana caranya? Ngejebol rumah itu kan berarti maling dong itu mah. Bukan maling juga, siapa namanya kalau ngejebol rumah? Rampok. Nah sumbernya nggak perlu gue sebutin kan kalian tahu. Nah, tebak-tebak aja sendiri siapa. Biar totalitas jerah lelaki buaya itu penting. Tapi kan yang terjadi kan lelaki buaya darat kan bukan dia doang. Dan kalian juga harus paham, pelakor itu tidak akan bisa masuk kalau misalkan nggak disuruh masuk sama lakinya ke rumah,
ya kan? Jadi menurut gua pelakor itu ada dua, ya kan, cowoknya yang kayu, terus itu ceweknya yang kejerat. Itu ada juga, bukan berarti gue bilang gue korban ya, bukan, itu dua-duanya pelaku karena dua-duanya sama-sama mau. Ada juga yang terus gitu yang harus, tapi kalian tuh perspektifnya tuh ya selalu aja pelakor yang salah. Kalau gue mah dihujat mah nggak apa-apa, gue kuat, gue tahu konsekuensinya. Tapi ya setelah dipikir-pikir, setelah gue menggunakan logika gue ya, ketika hatiku mati dan logika gue berjalan, itu yang gue pikirkan. Efeknya bukan efeknya, sumbernya itu sebenarnya laki juga kayaknya harus dihujat.